Pernah nggak sih kamu bilang iya, padahal di dalam hati kamu pengen nolak? Kenapa ya kata tidak terasa jauh lebih berat daripada iya? Kalau kamu sering mengalaminya, video ini penting banget buat kamu tonton sampai habis. Karena kebiasaan kecil bilang iya saat hati menolak, pelan-pelan bisa bikin kita capek, stres, dan kehilangan batasan yang sehat untuk kesehatan mental kita sendiri. Di video ini, kita akan bahas kenapa hal ini terjadi dan kenapa belajar bilang tidak bukan soal egois, tapi soal bertahan dan menjaga diri. Ada satu momen yang sering dialami banyak orang. Saat seseorang meminta bantuan atau mengajak kita melakukan sesuatu. Dan sebelum kita sempat berpikir, mulut kita sudah lebih dulu menjawab, iya. Padahal, di dalam hati, ada suara kecil yang ingin menolak. Bukan karena kita tidak peduli, tapi karena kita lelah, karena kita butuh ruang, atau karena kita memang tidak sanggup. Setelah itu, kita tersenyum, berusaha terlihat baik-baik saja. Tapi ketika sendirian, ada rasa berat yang tidak bisa dijelaskan. Bukan marah pada orang lain, tapi marah pada diri sendiri. Karena sekali lagi, kita mengorbankan perasaan kita sendiri. Malamnya, pikiran mulai penuh. Kenapa tadi aku nggak nolak ya? Kenapa aku selalu seperti ini? Dan semakin dipikirkan, semakin muncul rasa bersalah. Bersalah karena ingin menolak, bersalah karena merasa capek, bersalah hanya karena ingin jujur pada diri sendiri. Kalau cerita ini terasa familiar, kamu tidak sendirian. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi orang baik berarti selalu mengiyakan, bahwa menolak sama dengan menyakiti, bahwa menjaga diri sendiri itu egois. Tanpa sadar, kita belajar untuk mendahulukan orang lain, bahkan ketika diri sendiri sudah kehabisan tenaga. Dan lama-kelamaan, kebiasaan kecil ini mulai meninggalkan dampak. Kita mudah lelah, mudah kesal, dan pelan-pelan kehilangan batas antara apa yang kita mau dan apa yang orang lain inginkan. Inilah alasan kenapa video ini penting. Bukan karena kamu harus berubah jadi orang yang keras, tapi karena terus mengabaikan perasaan sendiri bisa melukai kesehatan mental kita. Video ini dibuat untuk membantu kamu memahami satu hal sederhana, bahwa belajar mengatakan tidak bukan tentang menjadi orang jahat, tapi tentang bertahan, tentang menjaga diri. Dan mungkin hari ini bukan tentang langsung berani menolak, tapi tentang mulai mendengarkan diri sendiri, pelan-pelan, tanpa rasa bersalah. Kenapa manusia sulit bilang tidak? Kalau diperhatikan, kata tidak seharusnya hanya kata biasa, tapi bagi banyak dari kita, kata itu terasa jauh lebih berat diucapkan daripada iya. Secara psikologis, ada beberapa alasan mendasar mengapa hal ini terjadi. Pertama, kita adalah makhluk sosial. Sejak ribuan tahun lalu, kehidupan manusia selalu bergantung pada kelompok. Di dalam kelompok, diterima artinya bertahan hidup, sedangkan ditolak seringkali dipersepsikan sebagai ancaman. Otak kita bahkan dapat memproses penolakan sosial hampir sama seperti rasa sakit fisik. Jadi, ketika kita menolak permintaan orang lain, otak kita meresponsnya seolah kita sedang terluka. Itu membuat kita merasa takut. Alasan kedua, banyak dari kita memiliki kecenderungan untuk menyenangkan orang lain. Dalam psikologi dikenal sebagai people pleasing. People pleasing adalah perilaku di mana seseorang berusaha memenuhi harapan orang lain demi menjaga hubungan dan menghindari konflik. Kita merasa bahwa kalau kita menolak, kita akan mengecewakan orang lain, dianggap tidak baik, atau bahkan membuat mereka marah.
Namun, ironisnya, perilaku ini justru sering berujung pada kelelahan emosional dan stres karena kebutuhan kita sendiri terabaikan. Faktor ketiga adalah ketakutan terhadap konflik. Banyak dari kita memilih untuk tidak menolak karena kita takut akan perdebatan, suasana canggung, atau bahkan potensi konflik. Kita berpikir bahwa mengatakan iya akan menjaga suasana damai, padahal hanya menunda masalah dan menambah beban batin kita. Selanjutnya, pola asuh masa kecil juga berperan besar. Bila sejak kecil kita diajarkan untuk selalu patuh dan mengikuti permintaan orang tua atau guru tanpa banyak mempertanyakan, lama-kelamaan kita akan terbiasa menekan kebutuhan diri sendiri demi menyenangkan orang lain. Pola pikir ini sering terbawa hingga dewasa, meskipun sebenarnya itu tidak sehat untuk batasan pribadi kita. Terakhir, dalam banyak budaya, terutama yang menekankan kolektivisme, keharmonisan kelompok sering ditempatkan di atas kebutuhan individu. Mengatakan tidak dianggap mengganggu keharmonisan atau tidak tahu diri. Jadi, kita memilih iya demi menjaga hubungan sosial, meskipun hati kecil kita berkata sebaliknya. Itulah sebabnya, bukan karena kita lemah atau jahat, tetapi karena ada kombinasi dorongan evolusi, kebutuhan sosial, rasa takut konflik, pengalaman masa lalu, dan budaya yang membentuk kita untuk cenderung mengalah kepada orang lain. Dampak ke kesehatan mental. Ketika kita memahami kenapa manusia sulit mengatakan tidak, satu hal penting mulai terlihat jelas. Masalahnya bukan pada 1 atau 2 kali kita mengalah. Masalahnya adalah ketika hal itu menjadi kebiasaan. Karena setiap kali kita mengatakan iya, padahal hati kita ingin menolak, sebenarnya ada satu pesan yang diam-diam kita kirim ke diri sendiri. Bahwa perasaan kita bisa ditunda. Bahwa kebutuhan kita tidak terlalu penting. Dan mungkin pada awalnya kita merasa baik-baik saja. Kita merasa sedang menjadi orang yang pengertian, orang yang dewasa, orang yang kuat. Tapi tubuh dan pikiran kita mencatat semuanya. Dampak pertama yang sering muncul adalah kelelahan emosional. Bukan lelah karena kerja fisik, tapi lelah karena terus menahan. Menahan rasa tidak enak, menahan kecewa, menahan marah, menahan keinginan untuk jujur. Kita terlihat berfungsi seperti biasa, tetap bekerja, tetap membantu, tetap tersenyum. Tapi di dalam, energi kita pelan-pelan terkuras. Inilah yang sering membuat seseorang berkata, "Aku capek, tapi aku nggak tahu capek karena apa." Ketika kelelahan emosional dibiarkan terlalu lama, ia berubah menjadi stres kronis. Tubuh kita berada dalam kondisi siaga terus-menerus. Takut mengecewakan, takut menolak, takut dianggap berubah. Ironisnya, kita berusaha menjaga hubungan dengan orang lain, tapi justru kehilangan hubungan yang paling penting, hubungan dengan diri sendiri. Banyak orang yang akhirnya burn out bukan karena terlalu banyak pekerjaan, tapi karena terlalu banyak iya yang tidak pernah benar-benar mereka inginkan. Dampak lain yang sering tidak dibicarakan adalah rasa kesal pada diri sendiri. Kita jarang marah pada orang yang meminta. Yang kita marahi justru diri kita sendiri. Kenapa aku nggak bisa tegas? Kenapa aku selalu seperti ini? Kenapa aku bodoh banget tadi? Pelan-pelan, self-talk kita berubah menjadi lebih keras, lebih kejam, lebih menyalahkan. Dan ini berbahaya untuk kesehatan mental, karena rasa lelah berubah menjadi rasa tidak berharga. Ketika terlalu sering mengabaikan perasaan sendiri, kita mulai kehilangan batas. Kita sulit membedakan mana yang benar-benar kita mau dan mana yang kita lakukan hanya karena tidak enak. Akhirnya, hidup terasa seperti daftar kewajiban tanpa pilihan. Inilah titik di mana seseorang merasa hidupnya dikendalikan keadaan, bukan keputusan. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa memicu kecemasan. Bukan kecemasan yang selalu terlihat jelas, tapi kecemasan halus.
takut pesan masuk, takut dimintai tolong, takut harus menjawab. Dan di saat yang sama, muncul perasaan kosong. Karena terlalu lama hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, kita lupa apa yang sebenarnya kita inginkan. Mindset baru tentang menolak. Setelah kita melihat dampaknya ke kesehatan mental, mungkin muncul satu pertanyaan pelan di dalam hati. Apakah kalau terus seperti ini melelahkan? Lalu apa yang seharusnya kita lakukan? Jawabannya bukan berubah menjadi orang yang keras, bukan juga menjadi orang yang tidak peduli. Yang perlu kita ubah bukan kepribadian kita, tapi cara kita memaknai kata menolak. Mindset pertama, menolak bukan tanda egois. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa menolak berarti egois, bahwa kalau kita bilang tidak, kita adalah orang yang jahat atau tidak peduli. Padahal, egois itu adalah saat kita sengaja menyakiti orang lain demi keuntungan pribadi. Menolak dengan jujur dan tenang bukan menyakiti. Itu adalah bentuk kejelasan. Dan kejelasan itu justru lebih sehat daripada mengiyakan dengan hati yang terpaksa. Mindset kedua yang penting adalah ini. Kita boleh peduli tanpa harus memikul seluruh emosi orang lain. Kita sering merasa bersalah bukan karena menolak, tapi karena kita merasa bertanggung jawab atas reaksi orang lain. Padahal, kita tidak bisa mengkontrol bagaimana orang akan merasa. Yang bisa kita kontrol hanyalah kejujuran dan cara kita menyampaikan. Menjaga perasaan orang lain itu baik, tapi mengorbankan diri sendiri terus-menerus bukanlah harga yang sehat. Mindset ketiga yang penting adalah ini. Menolak adalah bentuk kejujuran, bukan penolakan personal. Seringkali kita takut bilang tidak karena takut hubungan akan rusak. Padahal, menolak sebuah permintaan tidak sama dengan menolak seseorang. Kita bisa tetap menghargai orangnya tanpa harus menerima semua permintaannya. Hubungan yang sehat bukan dibangun dari pengorbanan sepihak, tapi dari saling memahami batas. Mindset keempat, batas diri adalah bentuk perawatan mental. Batas bukan tembok, batas adalah penanda. Ia memberitahu sampai di mana kita bisa hadir dan di mana kita perlu berhenti. Setiap kali kita berkata tidak pada hal yang tidak sanggup kita lakukan, kita sedang berkata iya pada kesehatan mental kita. Dan itu bukan kelemahan, itu tanggung jawab. Mengubah mindset ini tidak langsung menghilangkan rasa tidak enak. Rasa bersalah mungkin masih muncul. Takut mengecewakan mungkin masih muncul. Tapi bedanya, sekarang kita tahu satu hal penting. Rasa tidak enak itu bukan tanda kita salah. Itu hanya tanda bahwa kita sedang mempelajari sesuatu yang baru. Cara belajar bilang tidak. Setelah kita mengubah cara pandang tentang menolak, mungkin muncul satu perasaan yang jujur. Aku paham secara teori. Tapi, bagaimana cara melakukannya? Karena kenyataannya, belajar mengatakan tidak bukan soal tahu mana yang benar, tapi soal melawan kebiasaan lama yang sudah bertahun-tahun tertanam. Jadi, kalau terasa canggung, kalau terasa berat, itu wajar. Langkah pertama, mulai dari hal kecil. Kesalahan yang sering terjadi adalah kita ingin langsung berubah drastis. Langsung ingin tegas di semua situasi. Langsung ingin berani di depan semua orang. Padahal, batas yang sehat dibangun perlahan. Mulailah dari hal kecil. Ajakan yang tidak terlalu penting, permintaan yang sebenarnya bisa kamu tolak tanpa resiko besar. Setiap tidak kecil adalah latihan untuk tidak yang lebih besar. Langkah kedua, gunakan kalimat sederhana. Kita sering merasa harus memberi penjelasan panjang agar penolakan terasa sah. Padahal, kamu tidak perlu membuktikan apapun. Kalimat sederhana sudah cukup. Maaf, aku nggak bisa. Aku belum sanggup. Aku perlu waktu untuk diri sendiri. Semakin panjang penjelasan, semakin besar kemungkinan kita goyah. Langkah ketiga, gunakan jeda bukan jawaban instan.
Banyak ya lahir bukan dari niat, tapi dari refleks. Refleks untuk menyenangkan, refleks untuk menghindari rasa tidak enak. Mulai sekarang, beri dirimu jeda. Aku pikirkan dulu ya. Aku kabari nanti. Jeda memberi ruang untuk mendengar diri sendiri sebelum menjawab. Langkah keempat, terima rasa tidak enak tanpa menyerah. Satu hal penting yang jarang dibicarakan. Rasa tidak enak itu tidak bisa dihindari. Belajar mengatakan tidak bukan berarti rasa bersalah langsung hilang. Rasa bersalah itu akan muncul, dan itu tidak apa-apa. Yang perlu kita latih bukan menghilangkan rasa tidak enak, tapi tidak menyerah karena rasa itu. Langkah kelima, bedakan menolak permintaan dan menolak diri. Ketika menolak, ingatkan diri sendiri satu hal penting. Kamu sedang menolak sebuah permintaan, bukan menolak orangnya. Kamu tetap orang yang peduli, tetap manusia yang empatik. Kamu hanya sedang jujur tentang batasmu hari ini. Langkah keenam, perhatikan siapa yang menghargai batasmu. Seiring waktu, kamu akan mulai melihat satu hal. Orang yang sehat secara emosional akan menghargai batasmu. Dan orang yang hanya nyaman saat kamu selalu mengalah, mungkin akan keberatan. Reaksi mereka bukan ukuran apakah kamu salah atau benar. Itu hanya penanda siapa yang menghormati dirimu. Terima kasih sudah memberi waktu untuk dirimu sendiri hari ini. Kalau ada satu kalimat yang ingin kamu ingat dari video ini, belajar mengatakan tidak bukan tentang melawan dunia, tapi tentang berhenti melawan diri sendiri. Dan kalau hari ini kamu belum berani mempraktikannya, itu tidak apa-apa. Kesadaran saja sudah merupakan langkah pertama. Kalau kamu merasa video ini menemani atau membuatmu merasa sedikit tidak sendirian, kamu boleh meninggalkan satu kata di kolom komentar. Tulis saja, "Aku sedang belajar." Bukan untuk siapapun, tapi sebagai pengingat kecil bahwa kamu sedang berusaha. Dan kalau kamu ingin terus belajar menjaga kesehatan mental tanpa tekanan, tanpa penghakiman, kamu bisa tetap di sini.